Selamat malam, sobat Indonesian Horror Story. Ketemu lagi dengan gua Hutomo di sini. Dan pada kesempatan malam ini kita bertemu dengan Mas Helmi yang akan menceritakan pengalaman seram. Baik, Mas, silakan perkenalkan diri dulu. Sebelumnya kan perkenalkan, nama saya Helmi, Mas. Di sini saya akan menceritakan beberapa pengalaman mistis saya selama saya berada di lingkungan kerja saya, Mas ya. Ya. Boleh. Boleh diceritakan dulu, maksudnya dari awalnya gimana sih? Jadi pengalaman mistis yang saya alami di sini tuh mengenai contoh Mas. Jadi seperti bahasanya tuh kayak, jadi di sini saya punya sebuah warung. Jadi warung tersebut kalau kita familiar bilangnya kayak ditutupi oleh hal-hal yang mistis, hal-hal yang gaib. Ya itu, jadi seperti itu. Jadi nanti sambil menceritakan satu persatu pengalaman saya dari awal pada tahun 2019 itu sampai sekarang tuh udah berbagai banyak banget kejadian mistis yang saya alami. Yang sebelumnya mungkin kalau orang seperti kita orang awam sih menyebutnya masih kurang yakin ya akan hal-hal yang seperti itu, tapi pada kenyataannya hal-hal mistis atau hal seperti itu tuh ada gitu. Dan saya bisa bilang seperti karena mengalami secara langsung ya. Ya bisa bilang percaya tidak percaya, jadi pengalaman pribadi lah ketika saya terjun di lingkungan kerja gitu. Jadi awalnya gimana, Mas? Jadi awalnya dulu ya sekitar akhir tahun 2019. Jadi ketika itu saya memutuskan untuk membuat sebuah warung. Ya, jadi ketika buat awal warung itu kan pasti kita kan Mas ya, godaan kan pasti banyak. Ya, godaan mungkin kan ini kita bicara yang nggak mistis dulu. Pasti kan antara mungkin godaan dari teman yang nggak suka itu kan pasti ada, atau mungkin dari penduduk atau sekitarnya ada. Tapi hal yang saya alami ini adalah ketika saya 2 minggu, jadi setelah saya buka tuh udah ada hal mistis yang menyerang saya secara langsung. Jadi waktu itu ada yang naruh kayak bentuknya kayak gitu loh, Mas, kayak keris loh. Keris. Ya, kayak keris kecil gitu. Cuman nanti fotonya bisa dilihatkan nanti ya. Jadi kayak ada keris gitu ditanam di depan gede. Ditanam tuh maksudnya? Ya, ditaruh ya, bawah tanah gitu. Ya itu saya kurang tahu pasti tanamnya gimana, karena pas proses ngambil itu saya juga nggak lihat langsung. Intinya kayak setelah diambil tuh ada sosok keris di situ. Itu efeknya itu ketika saya ibaratnya bikin apapun nih, Mas ya, bikin minuman saya itu langsung basi, padahal baru direbus tuh langsung basi gitu loh. Terus juga efeknya bikin saya dan partner saya yang di tempat kerja saya itu jadi emosi yang berlebihan. Tapi ya alhamdulillah setelah itu diambil langsung jadi enak gitu loh. Itu yang pengalaman ya ibaratnya supranatural yang saya alami. Jadi saya nggak melihat sosok apapun, tapi efeknya itu di saya itu seperti itu. Berasa langsung. Dan itu ya mengalami saya dan beberapa teman-teman juga, semua itu sama. Yang cukup saya kaget yaitu, jadi ketika saya merebus minuman tuh langsung basi. Maksudnya langsung basi itu selang berapa jam apa? Langsung, Mas. Langsung banget. Langsung ibaratnya kok susu ya. Susu ini kayak pecah gitu loh, Mas. Jadi kayak langsung misah gitu. Jadi kok bisa gitu loh. Padahal waktu saya komplain ke agennya tuh ya baru. Tapi kok gini gitu. Masih fresh tapi kok langsung pecah itu. Terus kayak saya jual sundu-sunduan juga kayak baunya kayak kurang kurang nikmat gitu, Mas. Jadi seperti itu yang saya alami pas di ibaratnya awal-awal kayak buka seperti itu tuh. Terus berjalannya waktu, yang kedua tuh ada gangguan lagi, Mas. Jadi gangguan lagi itu yang saya alami yang kedua itu, saya dan teman saya tuh cewek ya, jadi dia tuh kayak punggungnya tuh kayak kerasa panas gitu, Mas. Nah, kerasa panas gitu. Jadi pas saya tanyakan ke mungkin ya orang terdekat saya yang paham mengenai hal seperti itu ternyata di warung saya ini itu terdapat 2 dimensi.
Ya bisa diartikan kalau mungkin di dimensinya manusia itu ya warung, tapi di dimensi lain itu juga adalah makhluk yang berpenghuni situ. Nah mungkin saya kurang kulon nuwun lah bahasanya ya, kita kurang kulon, jadi sosok ada yang menempel ibaratnya kayak gendong di teman saya gitu. Oh, berarti di punggung gini Nah. dia kayak manjat ya, bukan manjat ya. Kayak dia gendong gitu. Iya, kerasanya kayak gendong loh Mas. Kayak gendong itu sama panas. Jadi kayak kerasa panas loh. Ibaratnya kalau kita pakai perjalanan kayak lari-lari kan sampai pegel banget panas, tapi itu baru masuk ke dia aja udah kayak gitu. Dan yang saya alami itu sebelah tangan saya ini kayak pegel panas, berat gitu. Jadi setelah saya konsultasikan ke ibaratnya ya teman saya atau ada seseorang itu, yaitu jadi mungkin saya kurang kulon nuwun, terus akhirnya pada saat metode komunikasi lah dengan sosok seperti itu, ternyata emang ada sosok itu ya, sosok kayak orang tua lah, udah sepuh gitu. Pas menuju ke ini Mas, ruang ibaratnya pas saya mengetahui bahwa saya di kedai itu di warung saya itu ada sosok seperti itu, saya yang minta tolong kepada seseorang untuk ibaratnya untuk bermediasi. Ternyata ada sosok seperti itu, dan mungkin beliau minta didoakan agar biar sama-sama kita memakai di tempat itu sama podo-podo enak lah gitu. Jadi tapi ketika pas proses mediasi itu dari sananya katanya minta sesuatu yang mungkin kurang nalar kayak di manusia itu. Jadi kayak minta bunga kantil. Oh, bunga melati. Bunga kantil atau bunga itu, jadi ya jenis bunga. Ya bisa dikatakan minta sajen lah. Tapi pada saat itu ya mungkin karena bertolak belakang dengan agama saya, keyakinan saya, jadi disitulah saya mencoba untuk bilang kalau dinego bisa nggak, dinego kalau diganti dengan bancaan. Biasanya orang Solo nyebutnya bancaan bisa nggak sih kan, syukuran gitu, tapi ditujukan untuk mereka yang nggak kelihatan dan untuk ya keberlangsungan kebaikan warung ini gitu loh. Jadi biar sama-sama enak. Terus akhirnya nggak apa-apa gitu katanya. Mungkin saya kurang tahu ya komunikasi gimana, intinya nggak apa-apa, yang penting tunjukkan, didoakan seperti itu. Jadi oke, kita udah menjalankan proses bancaan dan sebenarnya doa bersama. Ya alhamdulillah setelah itu udah nasi bancaannya itu tadi dikasih ke mereka apa dimakan sendiri? Jadi tumpengnya itu Mas, kan ada tumpeng itu ya, tumpeng. Terus ya tumpengnya itu dimakan yang doa bersama, tapi ada beberapa yang itu disisakan lah. Ibaratnya sisakan tapi ditaruh, tapi niat kita kan bukan untuk sajen, itu untuk patut gitu aja Mas. Tapi tidak ada niat untuk memberikan sajen atau gimana. Kalau ngasih sajen juga seperti kayak memuja mereka gitu. Iya. Ya kalau memuja enggak sih, karena niatnya yang pas awal kan pengennya mereka seperti itu. Nah, ditakutkan ketika saya konsultasi ke teman saya itu, kalau kita nurutin nanti mereka takutnya ini tuman. Jadi kayak minta terus seperti itu. Dan itu kan nah kita juga mengganggu kita juga Mas, ngasih takut nggak kasih nanti marah. Kalau nggak kasih nanti marah. Mungkin akhir kemarin ibaratnya setelah mediasi kesepakatannya seperti itu. Jadi alhamdulillah dari kejadian itu udah aman lah seperti itu Mas. Nah, terus ada lagi? Ada Mas. Jadi setelah itu nggak ganggu lagi ya sampai sekarang? Ya nggak ganggu. Nah itu. Terus berjalannya waktu sering berganti tahun. Nah mulai tahun kedua itu intinya ada lagi Mas, maksudnya kejadian yang sangat janggal gitu loh. Tahun kedua berarti baru aja Bang? Ya baru ya mungkin tahun 2020 kemarin. 2020 masuk ke 2021 tuh. Jadi ada salah satu karyawan saya tuh yang merasakan ketika dia itu kayak di warung tuh ngerasanya badannya panas tuh Mas.
di warung tuh rasanya badannya panas, terus juga agak kurang intinya mual-mual gitu. Nah terus 3 hari di warung, tiba-tiba pas pulang dia langsung muntah. Nah muntahnya tuh bukan muntah darah tapi kayak warnanya putih gitu Mas. Nah itu jadi salah satu partner saya tuh muntah putih gitu, dan baunya tuh kayak nggak logis, kayak muntah aneh gitu loh. Nah ternyata ya saya akhirnya hubungi salah satu orang yang saya percaya untuk berkonsultasi dengan bidang seperti ini. Ternyata kedai warung saya itu kayak diganggu lagi gitu. Kayak diganggu lagi, jadi dan yang ganggu itu ya mungkin hampir orang yang sama ya, orang-orang itu aja ya tapi ya dengan metode yang lain. Mungkin dengan metodenya, mungkin metode pertama kan ya, kalau yang keris itu saya juga nggak tahu tuh siapa yang ini kok sama ini diserang lagi dengan metodenya nanti. Mungkin niatnya pengen ke saya tapi mungkin mental lah bagaimana ya Mas, jadi kena ke ini partner saya itu, teman saya, jadi muntah darah putih. Terus akhirnya ya biasa kita mengadakan bersih doa bersama lagi, terus dibereskan dengan tempat yang teman saya buat konsultasi itu di bidang seperti itu. Akhirnya ya ini udah mulai lancar lagi seperti itu. Nah yang paling aneh Mas ya, ibaratnya yang setelah kejadian udah normal masih ada lagi. Ini yang ibaratnya yang paling ekstrimnya yang kejadian yang baru-baru ini banget. Itu saya mengalami rentetan kejanggalan. Jadi kejanggalan dari yang di awal tahun dulu saya buka sampai sekarang tuh kayak keulang lagi semua Mas. Ya ini yang kejadian yang paling, ini yang terakhir yang saya alami setelah kejadian beberapa rentetan tadi itu. Yang paling ibaratnya yang paling ekstrim itu jadi sebelumnya tuh kan saya udah merasakan ya Mas ya, ada sesuatu yang nggak beres di warung gitu. Terus ya saya berpikir untuk normal lah, sarana alarm. Mungkin karena faktor cuaca sekarang kan cuaca hujan, terus sama baru banget ya baru ya belum lama ini beberapa bulan yang lalu. Terus pas ketika itu ada salah satu teman saya itu mampir ke warung, terus nanya kok di warung kok ada bau bangkai gitu loh, bau bangkai. Tapi saya nyium nggak ada, dia ngerasa bau bangkai. Tapi saya bilang ini baunya bau apa, bau tikus apa bau bangkai tikus atau bangkai, tapi nggak ngerasa kayak bangkai apa, ini bangkai kok bangkainya beda gitu loh. Nah itu cuman pas kerasa bau bangkai itu saya mencoba nyari Mas ya, keliling, terus kok nggak ada bau. Terus akhirnya ya udahlah, berjalan waktu temanku bilang itu ya saya tetap positif thinking lah, intinya mungkin nggak ada apa-apa, ya udah. Nah beberapa saat setelah beberapa minggu itu, setelah saya ibadah maghrib itu, hati ini rasanya ini kayak enek sing ngomong loh Mas, jadi coba tolong dicek sama sama konsultan saya di bidang seperti itu. Ternyata waktu saya telepon terus mampir ke sana, terus kita ibaratnya menelisir kedai itu, ternyata ada Mas. Jadi sosoknya itu benda. Jadi waktu bapaknya ini ngelihat itu, di ujung tuh kayak ada pocong gitu Mas ya, kayak ada pocong itu. Jadi kayak katanya sih kayak nutupin warung gitu loh. Kelihatan kayak tutup. Ya, nutup katanya begitu. Cuman akhirnya dicari, pas di bapak ini pas ngelihat pocong itu, ngelihat kayak ada bau amis tuh. Bau amis di sekitar warung saya. Terus dicari dan ternyata itu ibaratnya warungan kotak ini Mas ya. Nah, di pojokannya depan bambu itu kayak ada rumputan. Nah, itu di bawah rumput tuh kayak ditanami, kalau bapaknya itu bilangnya kayak paru sapi. Nah, paru sapi, tapi parunya itu udah sampai kering banget Mas. Sampai kering banget, terus kayak ada jamur warna hijau gitu loh. Nanti fotonya bisa dilihat nih, ada fotonya. Ada ya Mas. Itu di paru itu sampai hijau garing gitu loh Mas. Nah, terus saya tanya, ini
efeknya tuh ke apa sih Pak gitu. Saya kan tanya efeknya apa. Itu ya katanya efeknya ya pertama katanya bisa bikin sepi, kurang rame atau Cuma mungkin parunya itu fokusnya. jadi ini mungkin parunya tuh kayak apa ya? Makanan atau mungkin makanan si Pocongnya tadi. iya, pocongnya tadi itu. Jadi mungkin bisa kayak apa ya Mas ya? Buat sajennya pocongnya itu. Cuman saya nggak tahu yang naruh ini siapa ya. Jadi tiba-tiba menumpukan parunya di situ. Jadi makanya bapaknya janggal kok lihat ada pocong di situ. Pasti kan kalau ada pocong, wah pasti kan ada sesuatu yang ditanam kan gitu. Nah, tanam situ lah. Pasti lihat tuh ternyata yang tanam seperti itu wujudnya. Kan biasanya kan dia tanam mungkin ada kayak apa ya? Dia keris. Keris atau mungkin tanah kuburan atau yang pernah saya alami juga tanah kuburan itu terus tanah kuburan tuh tapi cuman apa ya Mas ya? Ada saya yang melihat itu. Kalau teman saya yang lihat tuh katanya ada yang lempar cuman alhamdulillah nggak merasakan efek apa-apa. Kurang kuat lah ya. Iya mungkin ya. Kurang cuman yang itu terus nah tadi terus ditanamnya seperti itu. Saya juga kaget Mas loh. Ini model apa lagi gitu loh. Model apa lagi sebenarnya kan kalau kita bicara masalah teknologi kan hal seperti itu kan mungkin kurang update juga ya, maksudnya kurang kekinian, tapi mau kita berbeda zaman pun teknologi semaju apapun kayak gitu tetap masih ada gitu. Dan itu saya melihat langsung tuh wujudnya paru sampai hijau itu, pokoknya wujudnya kok gini itu. Nah ketika itu diambil akhirnya itu ini Mas dilarung. Dilarung tuh kayak dihanyutkan di sungai, ya, dihanyutkan di sungai gitu, dihanyutkan di sungai. Ya udah besoknya tuh mulai aku sampai kaget loh Mas, begitu itu besok diambil kok ngerasakan sesuatu ada yang beda gitu loh Mas, ada yang beda kok, jadi wah mulai ada pengunjung lagi nih. Bukannya saya yakin ada itu karena tapi kayak kerasa terus suasana warung tuh jadi lebih adem gitu loh. Adem itu terus mungkin bisa dikaitkan karena faktor cuaca dan mungkin ada itu juga gitu loh. Dan setelah itu diambil ya nggak rame terus gitu, nggak, tetap ada naik turun namanya tiga usaha Mas ya. Cuman tetap ada kerasa bedanya itu loh. Faktor logis dan non logisnya itu terasa lah ya. Faktor ini kerasa ada seperti itu. Jadi wah ini enak wae loh. Cuman dia setelah kejadian itu ya mungkin di satu sisi ibaratnya kita tuh ketika kita ini pesannya ya buat teman-teman Indonesian Horror Story, kalau kita pengen ibaratnya kita di lingkungan kita manapun, ketika kita pengen buka usaha atau mungkin kita kerja di orang itu, orang nggak suka tuh pasti ada gitu. Nah intinya kita lebih menguatkan iman kita agar mungkin nanti bisa diberi petunjuk. Jadi kalau ada kan kayak hal-hal seperti ini kita juga nggak pengen ya Mas ya. Tapi kan mungkin karena ada sesuatu kan mungkin kita kasih petunjuk, oh ada yang ngasih ini, ada yang ngasih tahu Mas. Jadi secara tidak sengaja walaupun kita mungkin pendekatan ibadahnya kurang, tapi kan namanya yang sang pencipta kan tetap punya rasa sayang. Nah, makanya sekuat-kuat kita tetap pasti ada yang mengganggu seperti itu. Jadi ya kalau bisa apa ya, sebelum kita buka usaha apapun itu dikuatkan luar dalamnya. Jadi secara mental dan jasmani sama rohani. Karena kita kan hal-hal yang seperti itu kan kadang di luar nalar kita Mas. Dan orang kan kalau kita berbicara permasalahan antara jin dan manusia kan sebenarnya kan kalau di kitab keyakinan saya kan ada ya Mas ya, di agama hal yang tidak bisa dipisahkan. Hal yang tidak dipisahkan, dan kita tuh sebenarnya hidup berdampingan sama mereka ya kan. Antara jin dan manusia itu kita hidup berdampingan, cuman dimensi kita. Ada yang bisa ngelihat juga ada. Ya, dimensi. Dan mungkin ada yang bisa ngelihat, ada mungkin itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau hal-hal seperti itu pasti ada menyelimuti itu. Mungkin nanti sambil ya teman-teman nanti komen ya di YouTube-nya ini mungkin pengalaman mungkin ini sefruit kecil lah pengalaman di warung saya ketika melihat, dan seperti itu nyata ada gitu loh Mas. Sebenarnya kok tergolong yang ekstrim juga sih Mas. Iya. Kalau aku yang ngerasain karena nggak pernah ngerasain yang kayak gituan ya. Ya kayak ekstrim aja gitu, sampai berkali-kali kan, nggak cuma sekali gitu. Di total hampir 5 kali makanya. 5 kali. Yang sekali aja nggak tahu gimana rasanya, apalagi yang 5 kali. Iya. Nah itu juga buat yang punya pelaku, yang sebagai pelaku usaha juga, kalau kalah saing ya jangan pakai hal-hal yang mesti. Kalau semisal ngerasa kayak udah
perasaannya nggak enak ya jangan terlalu positif thinking terus ya, mungkin kalian harus mencari jalan lain lah untuk Ya pokoknya kalau ada yang nggak cuma harus satu sisi, ada ya, dua sisi aja. ya kita kalau melihat bisa. dua sudut pandang ya, sudut pandang yang secara nalar dan di luar nalar seperti itu. Jadi biar apa ya, yang ini bisa tercapai, yang sini juga gitu loh. Jadi kan ya mungkin kita ya tidak menutup kemungkinan karena kita hidup di Indonesia, hidup di tanah Jawa lagi. Ya. Ya, tanah Jawa itu udah ibarat hal seperti itu udah kental banget lah. Ya nggak di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat semua itu udah kental banget lah. Mungkin pengalaman masih banyak banget. Mungkin ini kan kalau saya kan fokusnya di yang diserang ya ibaratnya Mas ya. Mungkin kalau yang kayak pengelaris atau gimana tuh saya kurang paham juga sih Mas. Seperti itu. Ya kalau tapi yang nggak melulu sepi itu karena kita ditutup-tutupin tuh juga enggak lah ya. Iya, mungkin ya banyak faktor juga kan. Mungkin karena mungkin ya emang keadaan cuaca, bisnis, ya strategi bisnis. Ya ilmu pengetahuan kita juga kan juga mengaruhi. Jadi kalau nggak semuanya kalau sepi itu ya kita diganggu enggak. Tapi juga sesuai pelaku bisnis, kalau punya masalah dengan kedai yang lain itu jangan pakai hal-hal yang kayak gini. Iya. Ya saingan ya pakai ilmu yang kalian punya. Iya. Kreativitas dikeluarin ya Mas ya. Sama-sama ibaratnya kita ya berjuang tapi pakai strategi sendiri-sendiri Mas ya. Strategi sendiri. Ojo asal main sikut main ini. Soalnya gini, kalau setahu saya ketika kita melangkah yang itu bukan sesuai kodratnya kan pasti akan ada karmanya Mas. Nah, ada balasannya. Ada karmanya, dan mungkin karma kan biasanya kan bisa menyerang di keluarga terdekat kita. Ya, jadi bisa enggak ke kita langsung. Ke kita langsung malah ya. Iya seperti itu. Enggak cuman kalau ke kita langsung ya mungkin orang yang ngelakuin itu oke lah. Tapi kalau yang ngerasain ke keluarganya misalnya, ke anaknya atau ke orang tuanya gitu kan malah jadi ya kasihan ya, mereka yang nggak salah apa-apa malah jadi kena. Iya. Ya mungkin ya jangan sampailah kita menebar karma buruk. Nah, yang nanti bisa diwariskan ke anak cucunya. Ya, jadi kalau bisa kita menebar karma baik ya. Khususnya buat teman-teman yang sering temennya buka usaha, jangan sering tak gratisan ya. Nah, itu salah. Uangnya dilebihkan. Bantu lah. Dibantu ya, support. Yang benar tuh support. Seperti itu. Kalau nggak bisa bantu bayar uang pas, kalau pengen lebih pakai doa juga bisa ya. Bisa. Ya, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas. Iya. Kalau misalkan itu kan jelas tuh kayak daging paru sapi ditaruh, terus ada keris ditaruh. Nah, gitu pelakunya itu naruh sendiri atau dari dukunnya ya, misalnya dari dukunnya yang ngelempar dari jarak jauh gitu. Kalau kemarin waktu saya sempat bahas ya sama konsultan saya yang di bidang itu, biasanya yang naruh tuh ada eksekutornya sendiri Mas. Oh, gitu. Jadi ada orang suruhan lah ibaratnya. Orang suruhan yang mungkin disuruh naruh di situ. Jadi bukan langsung orang yang terlibat, tapi dia nyuruh. Nah, mungkin kita bayar, kita kayak kono, ibaratnya ngono gitu. Ibaratnya kayak ngasih, tapi di namanya gitu kan pasti kan orangnya nggak mau ribet kan. Dan yang di naruh itu sebenarnya jika orang nggak tahu apa-apa. Intinya aku dikasih uang, dapat duit, udah kasih langsung taruh di situ. Nah, Masnya gitu. pernah mergokin orang ngasih nanam itulah? Belum pernah secara langsung naruh, cuman ya itu. Nah, cuman beberapa waktu itu di warung itu kayak sempat ada sering kehilangan helm Mas. Curiganya dari situ. Nah, curiganya padahal selama ini aman-aman aja kok, itu hilang itu hampir seminggu sekali ya. Nah, terus orangnya tuh yang kalau partner saya yang pas di warung itu yang ngelihat ya orang itu aja yang ambil ciri-cirinya. Cuman delalai pas ngambil tuh mesti kabur sih itu Mas. Nah, udah cuman sempat kelihat ciri-ciri motornya, terus orangnya gimana tuh sempat lihat, cuman pelakunya siapa belum sempat ini. Cuman kalau masalah hal seperti ini kalau bisa jangan terlalu difikirkan sapa sing deleh apa siapa yang jangan nyerang itu, jangan terlalu Mas, karena ketika kita nanti tahu yang itu siapa kan menimbulkan dendam. Oh iya benar. Jadi sebisa mungkin ya kita membentengi diri kita, membentengi warung ibarat dipageri lah bahasanya ya Mas, seperti itu udah kayak gitu aja lah. Ketika diserang ya udah nanti gitu lagi aja, karena ibaratnya ya di satu sisi itu kita agar kita memiliki rasa syukur jadi hari ini dapat segini alhamdulillah, jadi menguatkan rasa syukur kita Mas. Ketika kita diuji nggak rame gitu kan, mesti kayak namanya kita usahakan, wah
dodolan kok ngene, itu kan di satu sisi kan walaupun ada satu orang pembeli kan Ya, itu kan alhamdulillah gitu loh. Jadi alhamdulillah itu harus disyukuri. Mungkin jangan langsung ketika udah sepi gitu wah iki mesti sing anu meneh ngene. Iya, karena ketika saya mengalami seperti kan saya cepat melihat dari dua sudut pandang saya Mas. Jadi seperti yang Mas bilang tadi kan saya melihat ada yang apa sudut pandang positifnya sama sudut pandang negatifnya. Gitu. Nah, Masnya itu tahu kalau misal apa namanya kena apa ya istilahnya ya Mas? Apa? Bilang kutukan ya, enggak kutukan juga sih. Kayak ditutup-tutupin itu karena Masnya konsultasi tadi atau Masnya punya kelebihan sendiri Mas? Jadi yang saya alami Mas ya. Jadi alhamdulillah saya kan beberapa tahun terakhir itu sempat mempelajari ya bukan belajar ini mendalami hal-hal seperti itu dan kebatinan. Itu ya kebatinan. Nah itu jadi yang saya rasakan tuh ketika ada hal seperti itu tuh kayak kerosol loh Mas, kok ada yang nggak beres dan itu nggak beresnya bukan karena sesuatu yang nalar, ini sesuatu yang di luar nalar kita, di kayak hal-hal mistis seperti itu loh. Kayak tadi yang panas. Panas terus gitu kan, dan saya merasakan wah ini kayak ada yang nggak beres nih, makanya langsung mungkin ibaratnya saya minta tolong sama temen dan tadi guru spiritual lah untuk menangani seperti ini kayak gitu. Jadi dan saya baru ibaratnya apa ya mendalami ini waktu puasa tahun kemarin sih Mas. Jadi sebelumnya itu saya nggak tahu di kedai ada apa, tapi setelah kejadian itu yang pas kejadian yang Paru ini loh, itu saya merasakan banget Mas, itu kayak apa ya energi negatifnya tuh kayak benar-benar kerasa. Cuman pada saat itu saya nggak mau langsung menyimpulkan kalau itu karena itu, saya mencoba untuk wah ayo positif mungkin kan ya. Tapi di satu titik yaitu ketika saya habis sholat itu kemarin, habis ibadah itu tiba-tiba artinya tek, ayo ndang di ibaratnya ayolah ndang di rambung nih wae. Akhirnya oh ternyata emang benar ada itu, dan itu wujudnya tuh nyata biar baru nih itu Mas. Cuman ya mungkin aroma yang bangkai, mungkin teman saya mungkin dia punya kelebihan lebih, cuman bisa ngerasain ini mungkin aromanya pocongnya itu paling aja. Ya. Aroma pocong gitu. Aroma parfumnya paling ya. Mungkin dia di dimensi sana wangi paling ya. Mungkin dimensi kita ya ini dia. Enggak tahu gimana beda sih. Cuman pas itu saya enggak bau, cuma teman saya itu bau, ngerasain gitu. Enggak beres iki. Gitu. Jadi ya dan ketika saya merasakan seperti itu kan apa ya, saya kan nggak bisa ngelihat Mas, mesti bukan anak kayak orang indigo itu kan dia bisa ngelihat ya. Wah ini kayak iki, cuman yang saya alami itu ya kayak merenung sesaat, terus mungkin meditasi bentar gitu merasakan, terus nah itu nanti kayak terimajinasi di situ kayak ada bayangan apa itu seperti itu, karena mungkin ya masih belum terlalu mendalami banget ya, jadi kan butuh diasah juga mungkin, jadi dia baru bisa ngerasain itu. Dan hal seperti itu emang harus apa ya kita percaya juga sih. Mungkin kalau orang ada yang mungkin kekeh banget wah ngono iki ra enek, tapi ya di ibaratnya di kitab aja udah dijelaskan ya, di Al-Quran udah ada yang namanya jin dan manusia itu hidup berdampingan, tapi kan kadang manusia itu masih belum bisa menyadari akan keberadaan mereka. Nah itu makanya sebisa mungkin kita di dunia kita dan mereka di dimensi mereka, ya selayaknya kita hidup berdampingan dengan selayak-layaknya gitu. Kayak tetangga. Dan jangan juga kita ketika kita apa ya ada hal-hal seperti itu jangan langsung menuduh juga. Apa-apa aku sing disuduh setan, setane yo anu nesu-nesu. Asem ora nglakone apa-apa dituduh. Bisa jadi kan gitu kan, banyak faktor teror Mas ya. Karena saya bisa bilang seperti itu kan sebenarnya kan pelakunya manusia. Cuman mungkin minta tolongnya ya kontraknya mungkin sama pihak ya sing hal seperti itu. Jadi kalau bisa setiap apapun kan jangan langsung menyudutkan ke dunia mereka juga. Jadi dilihat dulu, dipelajari dulu, karena ya pas saya alami ya kayak gitu, ternyata ya dari sifat iri dengkinya manusia Mas, akhirnya mengakibatkan seperti itu. Berkaca dulu diri sendiri lah, ada yang salah nggak sih sebenarnya dari Iya. apa yang kita lakuin dulu.
Saya kan tadi sempat nyinggung tentang apa namanya, ilmu olah kebatinan ya. Iya. Nah itu belajar sendiri karena atas kemauan sendiri atau dilatih sama guru gitu? Jadi ceritanya gini Mas, jadi waktu puasa tahun kemarin itu kan kebetulan saya diajak teman saya, jadi di dalam satu forum yang ternyata forumnya itu ibaratnya forum pengajian itu Mas, tapi di forum situ juga kayak kita ngolah kebatinan kita dalam artian pendekatan kita kepada yang sang pencipta gitu loh. Tapi kan ya itu tadi, sebelum kita mempelajari olah kebatinan yang pasti kan kita harus mempercayai keberadaan hal-hal gaib. Nggak kelihatan dulu. Ya, hal-hal gaib itu kan nggak selalu bersangkutan dengan jin Mas. Maksudnya hal-hal gaib itu yang intinya di luar nalar manusia. Yang mana ilmu otaknya manusia mau se-IQ kita setinggi mungkin itu nggak nyampe kita. Nah itu berarti kan kalau di Al-Quran kan ada dari surat Al-Baqarah itu mesti kita harus benar-benar apa ya, meyakini hal gaib. Jadi sebelum kita meyakini kayak sholat, zakat kan hal gaib itu harus kita yakini keberadaannya itu. Jadi saya juga oh iya ternyata benar juga gitu loh. Jadi di satu sisi kenapa kita harus meyakini, karena ya mau nggak mau itu nih kita tuh hidup berdampingan dan mereka tuh juga kehidupannya juga ada, kita juga ada. Jadi ya apa ya, intinya meyakini aja. Dan ketika kita menuju proses apa ya pendekatan tuh pasti kan enek wae Mas, apa jenis kayak gangguan itu kan pasti ada kan. Ketika kita mungkin ada orang yang bermeditasi atau orang yang berdiam diri atau gimana kan pasti ada lah sosok-sosok yang ganggu seperti itu. Nah itu kan kita harus ibaratnya apa ya, menguatkan iman, karena kan tugasnya setan bukan jin ya. Kalau setan kan memang tugasnya kan mengganggu manusia. Nah, tapi kan mengganggu kan ada yang mungkin mengganggu secara ya kayak tadi, mungkin mengganggunya secara apa ya, keistiqomahan kita kan juga bisa. Tapi ya yang tidak menutup kemungkinan itu karena tadi kita kan hidup di tanah Jawa ya, apalagi kan teman-teman udah banyak lihat cerita atau kisah tanah Jawa tuh kayak gimana. Jadi ya hal-hal seperti itu tuh saya juga kepo loh, ada nggak sih, ternyata juga ada. Jadi pas saya mendalami di forum itu mencoba untuk mengolah kebatinan dan akhirnya saya merasakan oh ternyata sebenarnya juga ada gitu loh. Nah yang saya rasakan itu nggak kayak orang-orang indigo Mas, jadi nggak ngelihat gitu, tapi kayak kita kayak mengolah yang dimaksud mata batin kan bukan mata fisik ini ya. Jadi mata batin kan dari sini ya. Nah, batin. Jadi kayak kita mungkin kalau saya biasanya ngelakuin itu sambil merem, sambil kita mengucap kalimatullah dan sebagainya, itu bisa nanti kayak ada sesuatu yang apa ya muncul di imajinasi gitu. Jadi tuh munculnya tuh bukan karena kita bayangnya orang, tapi kayak petunjuk itu Mas. Nah, petunjuk oh gini. Jadi sini saya punya pengalaman Mas, punya pengalaman ya yang bukan mistis tapi kayak pengalaman yang saya rasakan. Jadi kebetulan kan bapak saya ini kan ini kayak apa ya, bisa dibilang dokter apa tabib lah ya. Tabib, jadi yang pengobatan alternatif seperti itu. Jadi pada saat itu ada tamu berkunjung. Tamunya itu kan mengeluhkan kakinya kayak ibaratnya bukan lumpuh sih, tapi kayak susah digerakkan. Nah, susah digerakkan. Nah pas saat itu saya dipanggil, terus saya suruh ngecek. Nah ketika saya itu sebenarnya kan kalau sebelumnya saya suruh ngecek kan kayak rasanya kayak aras-arasan dulu Mas. Karena soalnya kan kalau kita nggak melihat sesuatu yang di luar dimensi kita tuh kayak menguras tenaga gitu, menguras energi, capek itu. Merasakan begitu saya pas pada saat itu kok batin saya itu merasakan mbok tolong dibantu gitu. Saya datang sana terus melihat, ketika itu saya tidak langsung asal nebak wadah gini, tapi saya melihat kayak narik ulur benangnya. Tari benang merah ya? Nah, tari benang merahnya, asal usulnya bapaknya gini. Nah, terus bapaknya saya tanya, Pak, bapak pernah nggak kayak apa yang saya lihat yang di apa ya, di imajin apa kayak apa ya Mas, sing tak lihat sekolah ini loh, bayangan saya itu kayak gunung Mas, kayak gunung gitu, tapi kayak gunungnya kayak gunung kapur loh. Nah, gunung kapur. Terus saya tuh melihatnya kayak ada laut juga, terus kayak ada tuh kok kayak
mengarahnya ke arah selatan. Oh, masih miliar lah ya. Nah, arah selatan. Terus saya coba tanya bapak pernah kerja di daerah kayak gunung gitu pak? Apa gunung kayak ada kapur apa gunung kapur atau gimana? Terus bapaknya, oh iya mas saya pernah nambang kapur. Terus saya, ini di arahnya arah selatan, daerah selatan mas. Iya mas di daerah Gunung Kidul. Nah, kan Gunung Kidul kan Ya, gunung kapur tuh. Nah terus saya sambil saya alur lagi, bapaknya berjalan gitu. Jadi kayak sini tuh kayak ngikutin apa yang dibayangin itu. Terus kayak muncul petunjuk lagi. Jadi kan pas nambangnya itu kan kayak malu gitu mas, kayak malu gitu. Mas, bapak kayak pakai kaos partai lah gitu, kayak kaos partai no. Oh iya mas, saya kalau nambang pakai kaos. Sampai bayangannya sedetail itu. Oh, jadi kayak rekonstruksi kejadian itu loh. Flashback. Jadi kayak flashback, kayak bapaknya itu pas lagi nambang itu. Jadi kelihatan sampai sedetail itu. Padahal sebelumnya itu saya nggak pernah sampai seperti itu. Oh, itu yang paling detail. Paling detail. Nah, seperti itu, terus bapaknya ngakoni, oh iya ngalahin itu. Nah, pada situ yang saya lihat itu ternyata di situ itu kayak di dimensi lain ada sosok yang ibaratnya ketika bapak itu nggak pas nambang itu nggak kulon-nuwun mungkin ya mas. Jadi kayak mengenai fisik dari si makhluknya itu. Ya jadi mungkin kayak mukul kena. Ya mukul kena, tapi kan bapaknya kan nggak tahu itu ada makhluk kan. Di dimensi lain mungkin ketika dia kan mungkin ya nggak tahu ya, mungkin di palunya mungkin ada apa yang mungkin bisa mengenai itu kan, saya juga nggak tahu. Intinya tiba-tiba pas bapaknya mukul tuh ya saya lihat tuh kayak ada sosok makhluk itu kayak kena di kakinya. Nah terus akhirnya mungkin makhluknya tuh ya bilang, intinya bisa kayak saya merasakan kayak ada komunikasi sama makhluknya itu ternyata mas kayak gendong gitu mas. Oh, jadi kayak nempel di kakinya itu. Nah pas saya habis merem itu lihat tuh di sosok di bapak itu kayak ada bentuknya kayak piye mas ya kayak uang cilik nih, kayak kupingnya dawa no. Oh iya. Kayak kupingnya dawa. Kayak film itu lah. Ya kayak hampir kayak alien, tapi ya dari tata mukanya itu udah hampir kayak goblin itu, tata mukanya itu udah kayak terus aku kaget tuh kayak mak jegagi gitu. Wah kok ini, terus akhirnya ngelihat itu, terus akhirnya saya mencoba berkomunikasi dengan sosok makhluk ini. Itu pas saya posisi kita mediasi itu mas, badanku iso kayak merinding, kayak hampir panas mas, maksudnya ngerasain panas yang di luar nalar itu. Jadi ngelihat gitu sambil saya mediasi, intinya si makhluk ini bapaknya minta maaf ke makhluk ini. Terus sudah saya sampaikan maafnya, terus dia juga kayak minta syarat, yaitu kayak minta syarat kayak tadi mas, kayak minta kembang kandil, minta sajen. Terus akhirnya ya saya kan pribadi kayak menolak ya, akhirnya negosiasi lagi kalau diganti dengan bacaan gimana, karena saya rasakan seperti itu, diganti bacaan. Terus akhirnya dia mau, terus ada syarat dia biar bisa nembung kembali jaluk pisang tambah pisang, jadi berek wes bisa berek wes. Wah kono yo lucu ya sing bareng iso berek ora untung mintanya yang pisang ya. Lah nek njaluk burger ki ngomong jane bingung mas, pizza minta kopi kopine kopi janji ya tekor gitu. Untungnya masih mintanya ayam apa ingkung nih lumayan mas, ngabisin uang. Makanya. Ya, terus akhirnya saya negosiasi di situ. Nah si ininya mungkin kayak oke lah nggak apa. Terus pada saat itu jinnya tuh minta tolong ke saya untuk diantarkan. Mantarnya gimana? Nah minta diantarkan, lah aku pas bingung. Wah diantarkan tapi itu saya mungkin kayak masih ada sisa tenaga ya mas ya. Jadi kayak di bayangan saya sini, udah saya kayak gandeng gitu mas, gandeng sampai ke sana. Dan itu nganterin itu ya nggak cuma berapa detik gitu mas, set gitu. Terus saya kayak bayang saya kayak gandeng, tiba-tiba udah sampai sana. Terus mas Rahne sana juga intinya kayak matur suwun gimana mas, ya udah. Nah habis itu
pas saya udah mulai melek lagi tuh langsung awalnya rasanya lemes habis Mas. Habis Lemes tenaganya. ya, besoknya aku langsung bed rest 3 hari, Ah. badannya panas terus langsung loro. Itu mungkin ya nggak tahu energi ini sing ganggu ibaratnya ya, dia ngeternya gini Gunung Kidul rana pirang detik tau, ini mbuh mabur piye. Yang saya rasakan seperti itu. Oh terus dan itu kan mungkin ya karena pada saat itu mungkin saya dikasih kelebihan sama yang di atas mungkin untuk menolong orang tuh Mas. Jadi hal-hal yang seperti itu kan akhirnya ternyata ada juga gitu Mas. Jadi, keajaiban itu ada gitu, tapi setelah itu saya nyoba nggak bisa. Memang pengen lihat lagi nggak bisa, itu pas di momen itu aja. Jadi di mana momen itu ya mungkin orang itu emang benar-benar harus dibantu, dan petunjuknya tuh memang ditunjukkan ke saya terus buat bantu Mas. Jadi di momen itu aja aku bisa kayak gitu. Jadi di momen yang lainnya tuh kayak belum. Itu maksudnya belum dapat lagi apa? Ya Udah kayak mencoba tapi nggak bisa. Maksudnya nggak detail banget kayak gitu loh. Paling dia cuma kayak bayang-bayang, maksudnya nggak bisa nembus sampai detail banget loh. Kayak pas kejadian itu sampai detail banget. Padahal yang pertama tuh dari spontan. Spontan. Jadi ya biasanya kan kalau ayah saya minta tolong kan kadang agak ini. Tapi kalau itu kok kayak ayo tolong diwangi kayak gitu. Jadi kayak ada rasa apa dan ya? Nggak mikir kalau bakal nganterin sampai ke sana. Enggak. Nonton sedetail itu. Enggak, di luar dugaan gitu loh. Jadi buat penonton yang melihat Indonesian Horror Story ini hanya pengalaman pribadi saya. Jadi dipercaya atau dipercaya itu ya kita beda ya Mas. Maksudnya beda. Dan kalau juga ada yang nggak percaya karena yang satu yang dianut tuh kayak gitu ya, karena perbedaan sudut pandang. Iya, ini kan ibaratnya pengalaman pribadi seperti mungkin teman-teman mungkin ada yang punya pengalaman lain, bisa di-share ya bisa di komen nanti bisa kita bahas ya. Mungkin kapan kita nanti reaction komentarnya para netizen yang maha benar. Nanti bisa lihat. Dan sebenarnya kan mungkin Mas, adanya konten ini saya juga setuju ya, maksudnya untuk edukasi kan nggak harus melulu tentang dunia pendidikan, dunia apapun, tapi edukasi seperti itu sebenarnya untuk pengetahuan kita aja. Bahasanya bukannya kita harus percaya, tapi ya itu meyakinilah kok keberadaan mereka itu sebenarnya ada, dan ya mau nggak mau ya kita harus hidup berdampingan. Dan gimana ya macam-macam ya. Mungkin nantilah di episode selanjutnya bisa bahas yang lebih detail lagi. Ini kan karena waktu terbatas juga Mas ya. Dan pengalaman saya kan juga sementara ini baru seperti itu. Mungkin nanti kalau ada pengalaman yang lebih seru lagi bisa cerita lagi. Main nongkrong. Iya, nongkrong lagi. Dan teman-teman juga nanti kalau ada yang ini ya punya pengalaman seru bisa langsung kontak aja, nanti bisa tahu nanti bisa kita undang di sini ya. Bisa tuh. Bisa lewat akun sosial media kami di @indonesianhorrorstory Instagram atau di kolom komentar juga bisa. Ya, terima kasih buat Mas Helmi untuk sharing-sharing pengalamannya, dan tentu kita juga nambah ilmu banyak lagi karena cerita-cerita yang disampaikan oleh Mas Helmi ini. Buat kalian jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe akun YouTube kami, share ke akun sosial media kalian, dan jangan lupa follow Instagram kami di Indonesian Horror Story. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.